Saya Harits dan ini adalah vlog saya. Episode ketiga kali ini, saya akan membahas tentang reading section. Tapi, sebelum kita masuk ke bagian tersebut, klik like dan subscribe channel saya ya, supaya kalian gak ketinggalan tips dan triks mengenai tes IELTS berikutnya. Nah, sebelum kita bahas tipe-tipe pertanyaan di reading section tes IELTS, saya mau kasih beberapa tips dulu. Pertama, berlatih membaca cepat. Kedua, pahami teks, biarpun ada beberapa kata yang tidak dipahami. Ketiga, pelajari setiap contoh yang diberikan. Dan yang terakhir, patuhi aturan dalam menjawab keseluruhan soal. Oh iya, reading section memiliki 3 passage. Sekarang, kita masuk ke tipe-tipe pertanyaan yang ada di reading section tes IELTS. Tipe pertama adalah matching headings with paragraph. Tugas kalian di sini adalah memilih heading yang tepat untuk masing-masing paragraf. Tips pertama adalah baca dengan cermat list of headings. Setelah itu, lihat contoh yang diberikan. Pelajari kenapa heading tersebut cocok dengan salah satu paragraf dalam teks. Triknya adalah main idea dari paragraf harus sama dengan heading. Biasanya, kata kunci di soal bisa berupa sinonim dalam passage. Oh iya, perhatikan juga nanti grammar yang kalian gunakan untuk menjawab soal. Tipe soal kedua adalah short answer question. Hal yang harus diingat adalah jumlah maksimal kata dalam jawaban nanti nggak boleh lebih dari 3. Pertanyaan di tipe ini berfokus pada poin-poin khusus di paragraf. So, highlight kata kunci di tiap pertanyaan. Kalau kalian ingat di mana pernah membaca poin-poin tersebut, kalian bisa langsung cari di sana. Jika tidak, baca dan cari di mana kata kunci tersebut berada. Biasanya, kata kunci tersebut bisa berupa sinonim dalam passage. Oh iya, perhatikan juga nanti grammar yang kalian akan gunakan untuk menjawab soal. Tipe soal berikutnya adalah identifying with the writer's views. Ada 3 opsi jawaban yang bisa kalian pilih. Yes, no, atau not given. Untuk mengerjakan bagian ini, kalian scan passage di mana kata kunci dari soal berada. Cari expression yang memiliki arti yang sama dengan kata kunci. Lalu, tentukan apakah si penulis setuju atau tidak dengan statement yang ada di soal. Triknya, jika kalian tidak menemukan kata kunci yang dicari, berarti jawabannya adalah not given. Oh iya, kalian pilih yes atau no hanya karena kalian percaya hal tersebut benar. Selalu pastikan hal tersebut terdapat dalam teks. Multiple choice questions adalah tipe soal berikutnya. Trik menjawab soal ini adalah baca soalnya saja. Jangan tergoda untuk membaca opsi-opsi jawaban, karena kalian bisa terjebak untuk memilih opsi yang salah. Setelah kalian baca dan paham soalnya, cari kalimat di passage yang relevan dengan soal tadi. Baru setelah itu, kalian lihat opsi-opsi jawaban yang paling mendekati. FYI, beberapa opsi yang salah itu biasanya ngomongin sebuah fakta, tapi ternyata tidak disebutkan di dalam passage. Selain itu, biasanya ada penggunaan kata always atau no one yang terkesan melebih-lebihkan maksud kalimat di dalam passage, sehingga jawaban tersebut kontradiktif dengan passage. Dan yang terakhir, jawaban yang salah itu menggunakan kata-kata di dalam passage atau kata yang sama tapi membicarakan hal yang berbeda. Tipe soal kelima adalah matching with the paragraph. Pertama, kalian pelajari dulu pertanyaannya dan cari kata kuncinya. Lalu, cari di dalam teks kalimat atau frasa yang memiliki makna yang sama. Mengerjakan tipe soal ini sekilas mudah, tapi sedikit tricky. Kalian harus benar-benar jeli dalam membaca dan memaknai kalimat-kalimat agar tidak salah memilih jawaban. Oh iya, informasi untuk mendapatkan jawaban tipe soal ini tidak berurutan dalam teks. Jadi, bisa saja
soal nomor terakhir ada di awal bacaan. Tipe soal terakhir adalah selecting from a list. Di sini, kalian akan diberikan sebuah list kalimat, dan kalian diminta untuk memilih beberapa kalimat yang mewakili informasi yang ada dalam teks. Untuk dapat menjawab tipe soal ini, ingat-ingat kembali contoh jawaban yang salah dalam tipe soal multiple choice question. They are exactly the same. Nah, itu tadi tipe-tipe pertanyaan yang ada di reading section tes IELTS. Tidak semua tipe akan muncul, tapi pastikan kalian paham dan menguasai teknik mengerjakan setiap tipe yang ada. Sekarang, kita coba kerjakan satu tipe questions, sekalian membuktikan tips tadi berhasil atau tidak. Tipe pertanyaan yang akan saya simulasikan ini adalah identifying the writer's views. Seperti yang bisa kalian lihat, hanya ada 3 soal dari 8 sampai 10. Sesuai tips yang tadi saya berikan, pertama-tama kita cari kata kunci dari statement di nomor 8. He is less famous than he should be. Kata kuncinya adalah less famous than he should be. Now let's go to the passage. Yuk, kita baca bareng-bareng paragraf A. Nah, pada kalimat terakhir di paragraf A, terdapat kalimat however, he is less well known than he deserves. In other words, he is less famous than he should be. Berarti jawaban nomor 8 adalah true. Sekarang kita lihat di statement nomor 9. Kalimatnya adalah he was famous as a doctor before he was employed by the queen. Dari kalimat tersebut, kata kuncinya adalah famous doctor and employed by the queen. Yuk, kita baca bareng-bareng paragraf B. Sepertinya tidak ada tadi kata kunci di paragraf B. Kita baca paragraf C. Nah, di sini terdapat kalimat yang berbunyi he was successful and eminent doctor. Ini berarti he was a famous doctor. Lalu ada kalimat he was also appointed personal physician to the queen. In other words, he was famous as a doctor because he was employed by the queen. Berarti jawaban nomor 9 adalah true. Masuk ke nomor terakhir. Seperti tadi, kita cari dulu kata kunci pada statement nomor 10. He lost faith in the medical theories of his time. Kata kuncinya adalah lost faith in medical theories. Yuk, sekarang kita baca lagi mulai dari paragraf D. Kayaknya nggak ada nih, karena topiknya ngomongin soal ketertarikan pada kimia. Now, move to paragraph E. Sepertinya nggak ada juga nih, karena paragrafnya ngomongin tentang fisika. Yuk, lanjut ke paragraf F. Nggak ada juga ya, karena paragrafnya ngebahas tentang astronomi. Off to paragraf G. Paragraf ini membahas tentang metode riset yang digunakan. Oke, kalau gitu dapat kita simpulkan bahwa jawaban nomor 10 adalah not given. Sekarang kita cek jawabannya. Dan benar semua.
Semoga apa yang saya sampaikan di episode kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang berencana buat ambil tes IELTS dan hasilnya bisa sesuai target. Oh iya, kalau kalian tertarik buat belajar IELTS sama saya, kalian bisa kirim email ke alamat yang ada di kolom deskripsi. Episode berikutnya, saya akan bahas tentang writing section. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Harith signs out.